Selamat datang di bulan Februari. Kita masuk pada bulan yang kedua dari tahun 2026 dan puji Tuhan tinggal 11 bulan lagi kita selesai dengan tahun 2026. Saya mengucap syukur. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah perenungan pemikiran firman Tuhan mengenai bagaimana kita bisa menang di dalam menjalani purpose kita, calling kita, pekerjaan kita, tujuan-tujuan kehidupan kita. Selama kita menjalaninya, kita bisa mengalami kemenangan lepas kemenangan. Dan kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Dan saya mengucap syukur karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana Yesus berpikir, bagaimana Yesus merasakan ketika dia menjalani kehidupannya dalam dunia ini sebagai manusia. Dan kita bisa belajar dari dia. Paulus menuliskannya dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Dan ini akan menjadi ayat kita bersama-sama untuk kita bisa renungkan. Dan kita akan explore dari dalamnya. Apa yang Yesus pikirkan dan bagaimana Yesus merasakan sesuatu sementara dia hidup dalam dunia ini. Dan dia menang. Dan dia menang. Saya berdoa biar melalui firman Tuhan ini kita pada pagi hari ini yang mendengar firman Tuhan akan mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena kita juga memiliki pikiran dan perasaan Yesus sama seperti waktu dia hidup dalam dunia ini. Oke, saudara siap? Saudara nggak siap nih. Saudara siap? Ya, siap katakan amin. Nah, Filipi 2 ayat yang kelima saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, promotion, ditinggikan. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Branding yang bagus, nama yang luar biasa. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin saudara. Nah dari ayat ini saya coba untuk gali, saya coba untuk pelajari dan saya ingin sampaikan ini buat saudara. Selama hidupnya Yesus di dalam dunia ini kan dia sedang menjalani purpose-nya. Dia datang ke dalam dunia tujuannya cuma satu, mati di salib. Dan waktu dia mati di salib, dia tahu bahwa dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga dan dia akan naik ke surga dan dia akan utus rohnya dan akan datang kembali yang kedua kali. Jadi Yesus ngerti betul tujuannya dalam dunia ini. Dia ngerti betul purpose-nya, dia ngerti betul panggilannya. Sehingga waktu ada orang yang ingin menjadikan dia raja di atas muka bumi ini, dia menyingkir. Karena dia tahu bukan itu tujuan hidupnya. Ketika ada orang-orang yang ingin melakukan atau mendistract perjalanannya menuju ke salib, selalu aja Yesus katakan bukan itu. Saudara ingat ketika Petrus, Yesus lagi ngobrol sama murid-muridnya bahwa aku akan disalibkan, nanti begini-begini Yesus cerita, berat banget kayaknya. Lalu Petrus bilang, wah gak boleh seperti itu terjadi katanya. Lalu Yesus hardik si Petrus, enyah iblis gitu ya. Karena kamu mikirin apa yang cuman kamu mau aja gitu, bukan pikirin kehendak Tuhan. Nah jadi Yesus selalu aja mengarahkan dirinya kepada tujuan-tujuan. Nah sementara dia menjalani tujuan hidupnya dalam dunia ini, dia punya pikiran dan dia punya perasaan juga sama seperti kita. Saudara. Dan apa pikiran dan perasaannya itu yang membuat Yesus bertahan di dalam tekanan, dalam pencobaan, dalam masalah apapun yang dia hadapi. Dia terus bertahan sampai dia selesai dengan tugasnya, dia habis dengan selesai dengan tugas-tugasnya. Dan dia menang dalam kehidupannya. Ini penting saudara. Apa dan bagaimana Yesus menjalani pergumulan hidupnya sebagai manusia. Dan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan sementara dia hadapi itu. Kita perlu pelajari. Saudara pernah gak dengar ada perkataan orang bilang begini. Pak kalau kerja capek badannya gak apa-apa. Capek banget nih badan yang capek tapi ya. Tidur malam besok bangun pagi seger lagi gitu. Pernah ya dengar itu ya. Tapi jangan kalau kerja terus pikirannya yang diserang. Capek pikirannya, emosinya terkuras gitu. Walaupun kerjanya gak terlalu capek-capek amat badannya. Tapi pikiran dan perasaan yang terkuras. Waduh itu kalau tidur malam stres besok pagi-pagi berat banget bangunnya. Beda saudara. Nah Yesus memiliki perasaan dan memiliki pikiran
yang sebetulnya juga sangat terkuras. Tapi bagaimana dia menang, sehingga dia hidupnya santai, sehingga dia hidupnya tenang, sehingga dia hidupnya kayaknya nggak punya tekanan dari Yesus gitu. Kayaknya enak-enak aja walaupun ada begitu banyak musuh, tanda kutip ya, yang coba untuk memusuhi dia. Walaupun ada banyak orang yang coba untuk menghancurkan reputasinya, tapi kok dia tenang aja gitu. Bagaimana Yesus bisa menghadapi itu dengan tenang? Pikiran dan perasaannya. Ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Saudara siap? Sebelum saya masuk lebih dalam tentang cerita Yesus, saya mau kita dengar dulu cerita mengenai Abraham, sedikit aja. Kalau kita dengar tentang Abraham, bagaimana Abraham akan mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah korban bakaran. Wah itu berat buat Abraham, semalam-malaman pasti dia gak bisa tidur saya yakin. Tapi cerita ini kan kita dengar selalu dari perspektifnya Abraham. Pernah gak kita dengar cerita ini dari perspektifnya Ishak yang mau dikorbankan? Waktu saya ngedengar cerita Abraham, kayaknya udah jadi biasa aja. Tapi waktu saya coba renungin Ishak, saya menempatkan diri sebagai Ishak. Ishak ini udah bukan anak kecil lagi yang gak ngerti apa-apa. Dia udah anak remaja yang ngerti. Ketika naik ke atas gunung dibawa oleh Abraham bapaknya, lalu Ishak tanya, Pak kita mau ngapain ke gunung? Doa. Kan doa biasanya kita bawa korban. Udah ada. Loh korbannya mana? Udah Tuhan sediakan di atas gunung. Oke deh, lalu bawa kayu bakar, ditaruh di pundaknya, dia naik atas gunung, mereka berdua naik atas gunung. Lalu Ishak tanya, Pak di mana korbannya? Udah ada, tenang aja. Oh ya udahlah, angkat aja terus gitu. Nah begitu sampai Abraham susun batu-batu gitu, mezbah, lalu disusunlah kayu-kayu di situ untuk korban bakaran. Lalu Ishak masih tanya dong, bos kemana bos? Mana ini kambingnya atau dombanya gitu, kok nggak kelihatan gitu. Saudara kebayang nggak waktu Abraham bilang gini, kamu kambingnya gitu. Kira-kira gitu sampai matanya begini, saudara, kamu kambingnya gitu. Kira-kira, kamu yang akan dikorbankan, kamu naik ke situ lalu diikat tangannya. Saudara, saya nempatin diri saya ini sebagai Ishak, sebaik-baiknya saya sebagai anak, saya pasti akan berpikir gini, ini bapak gue udah gelo kayaknya nih. Ini bapak gue udah sakit jiwa kayaknya nih. Saudara ngerti maksud saya? Sorry ya kalau saya pakai kata gelo itu bahasa sehari-hari aja. Tapi kan pasti Ishak juga pasti akan, Pak, are you insane? Kamu gila ya? Saya ini anak gue ditunggu 25 tahun loh, saya ini ditunggu 25 tahun bos. Terus kamu mau korbanin saya begitu aja gitu. Satu, atau kedua, oke lah taruhlah. Si Ishak, dia anak yang sangat-sangat stabil gitu. Kamu dombanya nak, oh gitu Pak. Ya udahlah duduk aja di situ, duduk dia tenang gitu. Dalam hatinya berontak gak? Saya yakin secara manusia Ishak berontak. Secara manusia Ishak maunya ngelawan mungkin. Secara manusia mungkin dia sedih, dia takut, dia gentar. Dan kemungkinan juga dia kecewa dan dia marah. Ini bapak gue nih apa-apaan sih gitu. Pernah gak kepikir saudara? Nah waktu saya mikirin Ishak ini ya udahlah saya karena Alkitab gak cerita banyak tentang itu. Jadi udah saya masuknya kepada Yesus karena Yesus teridentifikasi dengan Ishak yang dikorbankan kan. Jadi Yesus juga sama. Masuklah cerita ini masuk ke dalam kitab Matius 26. Waktu Yesus ada di Taman Getsemani waktu he was about to be crucified. Pada malam di mana besoknya dia disalibkan. Dan di situ dia berdoa bersama dengan murid-muridnya. Dan kita bisa tahu pada saat itu pergumulan seorang anak yang mau dikorbankan oleh bapaknya sebagai korban. Seperti apa kira-kira perasaannya? Ini yang Yesus rasakan. Dan saya yakin ini juga yang Ishak mungkin rasakan. Matius 26 ayat 36 sampai dengan 37. Coba kita baca sebentar ya saudara. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini ya, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ini perasaan Yesus. Lalu dia mulai berpikir, katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ini doanya saudara. 3 kali dia berdoa seperti ini. Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin. Jika memungkinkan. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan 3 kali dia berdoa ini. Begitu bergumulnya dia sampai ada satu bagian dalam Alkitab katakan bahwa even keringatnya keluar seperti darah.
Karena katanya ada pembuluhnya yang pecah gitu. Karena dia stres, karena dia takut banget gitu. Karena dia sedih. Pause sebentar saudara. Coba, pernah gak saudara ngedenger nih ya, ada orang Kristen yang dalam kedukaan. Ada keluarga yang berduka, lalu ada orang Kristen rohani datang nih. Udah jangan nangis. Udah jangan sedih. Percaya bahwa dia udah di sorga gitu. Saudara pernah dengar ini gak? Saya mau bilang ini buat kita semua. Orang Kristen boleh nangis. Orang Kristen boleh sedih. Orang Kristen boleh takut. Pelajaran baru nih. Kemarin saya mengunjungi satu tokoh pendeta GCA meninggal. Dan di depan peti jenazahnya, istrinya ada situ, anak-anaknya ada situ. Lalu istrinya nangis, saya dengar dari jauh sih. Saya dengar jauh dia nangis, dia lagi cerita mengenai masa lalu, berdua bersama dengan suaminya almarhum. Lalu dia nangis, dia sedih banget. Aduh betul-betul, waktu saya dengar itu saya juga terenyuh sudah. Aduh kayaknya saya juga terharu jadinya gitu. Ngebayangin, aduh cintanya istri sama suaminya ini kayak begini ya. Aduh luar biasa. Lalu begitu saya berdiri di sebelahnya, dia kaget ada saya gitu karena dia lagi nangis. Terus dia, Pak Arif katanya. Dia bilang gini, Tuhan Yesus, Pak Arif. Oh, bukannya Pak Arif Tuhan Yesus, bukan itu maksudnya. Maksudnya Tuhan Yesus, dia sebut Tuhan Yesus terus Pak Arif katanya. Maafkan saya menangis, maafkan saya sedih katanya. Nah, terus saya bilang, emang gak boleh sedih Bu? Justru, saya berpikir gitu sudah, justru kalau istri yang baik, suami yang baik, mereka hubungannya baik, terus suami yang meninggal, terus istrinya bilang, suami saya meninggal. Kalau saya pikir ini justru aneh kan saudara. Betul apa enggak? Jadi menangis itu adalah hal yang biasa, sedih itu hal yang biasa. Saya mau kasih tahu buat saudara, ini bukan khotbah saya, tapi saya mau kasih tahu buat saudara. Kalau saudara lagi stres, menangislah. Karena Tuhan ciptakan air mata buat kita, itu untuk releasing our stress. Justru kalau udah gak bisa nangis, itu hatinya udah keras. Maafkan saya bilang begini, mereka yang gak bisa nangis dalam hadirat Tuhan, jangan-jangan mereka udah gak ada sentuhan lagi dengan Tuhan. Apalagi kalau lagi ada masalah gak mau nangis, itu keras banget tuh hatinya tuh. Saudara hati-hati kalau hati kita keras itu namanya keras hati. Tapi kalau kita bisa nangis, hancur hati di hadapan Tuhan, Tuhan tampung air mata kita di kirbatnya katanya. Dia hargai. Tetapi pesannya adalah begini, jangan bersedih hati atau berduka cita seperti orang-orang yang gak punya pengharapan. Karena pengharapan kita waktu orang meninggal atau ada satu kesedihan tersendiri, harapan kita adalah Tuhan yang membangkitkan. Dia sanggup untuk membangkitkan yang mati. Dia sanggup membangkitkan usaha yang mati. Dia sanggup membangkitkan hubungan yang mati. Jadi sedih boleh, tapi jangan tinggal dalam kesedihan. Yang kedua, takut boleh. Yesus sendiri gentar gitu, Yesus sendiri takut gitu. Saudara kalau kita udah kehilangan rasa takut, bahaya loh saudara. Tadi pagi saya bilang juga, kalau saya naik diboncengin sama orang yang gak punya rasa takut, saya akan minta berhenti cepetan. Gak punya rasa takut, gila naik motor Vario 160 larinya gitu. Terus dia kepot-kepot begitu gak ada rasa takutnya gitu. Terus nanti jatuh. Gak usah takut kalau jatuh, gak usah takut. Rasa takutnya udah putus saudara. Hati-hati, justru karena ada rasa takut itulah orang jadi berhati-hati, betul apa enggak? Tetapi jangan tinggal di dalam rasa takut. Jangan tinggal di sana. Makanya ada firman Tuhan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, jangan takut. Itu, jadi ada pengharapan selalu dalam Tuhan, walaupun sedih, walaupun kayaknya lagi marah tapi jangan berbuat dosa. Kalaupun lagi gentar gak apa-apa. Tapi jangan tinggal di dalamnya, selalu ada pengharapan buat kita. Yang bersama dengan saya katakan amin. Nah jadi perasaan-perasaan seperti ini wajar karena Yesus ngerasain itu. Itulah perasaan Yesus. Jadi saudara waktu kita menghadapi masalah, gak salah untuk menangis kalau memang betul-betul itu menyedihkan. Gak salah juga kita marah, tapi jangan ngerusak dan jangan sampai menghancurkan hidup orang lain. Atau mungkin jadi berbuat dosa gitu, bukan. Alkitab udah katakan itu marah, tapi jangan berbuat dosa. Nah sekarang perspektif yang barunya adalah dari pelajaran ini, kenapa Yesus sedih dan kenapa Yesus gentar. Itu kan yang perlu kita pelajari. Kenapa dia sedih gitu? Apakah dia sedih karena harus berpisah sama murid-muridnya? Mungkin.
Apakah dia gentar karena dia harus mati? Mungkin. Tapi kan semuanya itu sebetulnya bisa dilewati oleh Yesus karena dia tahu apa yang terjadi di depan. Aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya udah. Ya gentar sih gentar, tapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Aku naik ke sorga, aku akan pulang ke sorga. Selesai. Aku akan balik lagi nanti ketemu sama murid-muridku. Selesai. Jadi sebetulnya apa yang membuat dia sedih dan apa yang membuat dia takut. Nah saya melihat ada satu perspektif yang baru yang saya mau sampaikan buat saudara mengenai sedih dan gentar ini. Dari kitab Filipi. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 tadi yang kita sudah baca. Itu bilang begini loh saudara. Kegentaran dan ketakutannya Yesus itu adalah ketika menghadapi ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Milik yang harus dipertahankan. Orang akan takut melepaskan yang dia rasa ini milik saya. Orang akan sedih kalau harus kehilangan sesuatu yang udah nempel di dalam hatinya, melekat dalam hatinya dan begitu kuat, grips in his heart, ya menempel dan kuat, rapat di dalam hatinya dan dia gak mau lepasin ini. Dan ketika itu harus lepas, harus sedihnya minta ampun. Takutnya minta ampun saudara. Kenapa? Karena manusia itu cenderung untuk menjaga, menyayangi, melindungi apa yang mereka miliki, apa yang mereka dapatkan. Their achievement, they will protect their achievement gitu. Mereka akan lindungi apa yang menjadi kebanggaan mereka, apa yang menjadi sumber kebahagiaan mereka, apa yang menjadi simbol status dan identitas mereka. Karena itu hasil kerja kerasnya mereka. Mereka gak mau lepasin itu saudara. Sama seperti anak kecil, kalau dikasih boneka, anak perempuan dikasih boneka, wah boneka dia suka banget, dia pegangin, lalu ada temennya datang, dia ambil bonekanya, nangis, marah, wah gitu. Kenapa? Karena milik saya diambil. Sudah bersama dengan saya? Jadi rasa untuk memiliki di dalam gitu, bukan berarti kita gak boleh membela haknya kita, sudah bukan. Tetapi kalau Tuhan bilang begini, kalau kamu harus melepaskan hakmu, kamu melepaskan sesuatu yang very dear in your heart, you have to let it go. Kalau kamu harus lepaskan itu, walaupun itu dear to your heart gitu. Dan itu kehendak Tuhan, lepasin. Jangan ditahan. Kenapa? Karena kalau enggak kamu stres. Justru waktu kamu lepaskan itu, Tuhan sedang memiliki sesuatu yang lebih baik buat kamu. Tapi rasa kehilangan atau rasa sedih karena harus melepaskan apa yang menjadi miliknya, itu yang menakutkan. Itu yang membuat berat saudara. Makanya kenapa Yesus dikatakan bahwa walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Dia lepaskan saudara. Dan ini menurut saya pergumulan yang berat. Kekuatan rasa memiliki sebagai hak itu harus dipertahankan tuh membuat orang menjadi sangat terikat dan posesif. Dan berakhir dengan stres, capek, fatigue, sakit saudara. Nah ini pelajaran satu yang menjadi pikiran dan perasaan Yesus ini adalah yang pertama. Cuma ada dua. Yang pertama, mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Dan dari kitab Filipi yang kita baca, saudara bersama dengan saya? Yang di atas, aman? Iya. Nah kita baca sekarang balik ke peristiwa Yesus di Taman Getsemani. Bagaimana Yesus mengosongkan dirinya, pergumulannya yang membuat dia sedih, yang membuat dia gentar, yang membuat dia takut itu apa sih sebenarnya? Matius 26 ayat 39. Mari sudah kita baca sama-sama. Saya akan bacakan buat saudara. Oke. Waktu Yesus bilang, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dengan kata lain Yesus bilang begini, ada pertukaran nih sekarang antara kehendakku aku mau bebas, kehendakku aku gak mau salib ini, kehendakku aku gak mau dianiaya, kehendakku aku gak mau lagi lanjutkan perjalanan ini, itu kehendakku. Tapi sekarang ada pertukaran, bukan lagi kehendakku, tapi kehendakmu. Pertukaran saudara. Dengan kata lain mengosongkan dirinya Yesus itu bentuknya pertukaran ini saudara. Mengosongkan diri artinya
mengosongkan aku untuk dipenuhi oleh aku yang lain. Sudah bersama dengan saya? Waktu Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, di padang gurun itu Musa tawar-tawaran sama Tuhan kan, kita ingat ceritanya. Akhirnya Musa menyerah, oke lah Tuhan saya pergi ke sana. Tapi waktu nanti saya pergi ke sana, saya harus perkenalkan namamu tuh siapa. Supaya orang Israel tahu namamu tuh siapa. Lalu Tuhan jawabnya apa saudara? Tuhan jawabnya, aku adalah aku, I am who I am. Aku adalah aku. Bilang sama orang Israel bahwa aku Musa diutus oleh aku. Bingung ya? Aku diutus oleh aku untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, pertukaran inilah yang harusnya terjadi saudara dalam kehidupan kita ketika kita belajar, berpikir dan merasa seperti Yesus. Waktu dia bilang mengosongkan dirinya artinya apa? Aku kosongkan akunya nih, aku Arif multi kosong dari sini. Akunya kosong dari sini supaya aku yang adalah aku itu memenuhi aku. You know what? The biggest problem in the world is when the big I, me, and myself is on the top. Itu masalah terbesar. Makanya kenapa Tuhan harus bilang sama murid-muridnya kalau kamu mau ikut aku, pikul salib dan sangkal diri. Dan ini berita Injil kalau buat saya. Dan ini harusnya berita Injil buat kita. Kabar sukacitanya adalah kita gak perlu berjuang sendiri. Karena waktu aku, waktu myself ini besar, saya berjuang sendiri dengan kekuatan saya pasti kalah. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena ketika Tuhan ada di dalam kita, kita berjalan bersama dengan dia. Bukan lagi kita yang berperang, tapi Tuhan yang akan berperang di dalam kita. Makanya kemenangan hidup kita adalah ketika kita mengizinkan kitanya habis, Yesusnya yang besar. Perpindahan antara akunya Arif dengan akunya Bapa di sorga, tinggal di dalam saya, menyatu di dalam saya kosongkan diri saya untuk dipenuhi oleh dia yang adalah aku yang kedua, aku yang sesungguhnya. Dan disitulah letak kemenangan kita. Sudah bersama dengan saya? Seringkali kalau aku ini bilang gini, aku ditampar pipi kanan, pak, aku akan tonjok kamu gitu. Kira-kira balasnya kan gitu ya. Ini kan khotbah yang sering banget saya khotbahin tapi masih lucu. Tapi kalau akunya adalah Tuhan, waktu aku Arif ditampar pipi kanan, maka aku Arifnya diem. Aku Yesus yang di dalam aku ini ngasihin yang kiri. Tampar lagi. Dan orang dunia bilang gini, bodoh lu. Lu tampar mah bales dong. Lu masa gak ngebales gitu. Apa yang menjadi kebodohan menurut dunia ini justru dipakai Allah untuk mempermalukan apa yang pintar menurut dunia ini. Justru letak kelemahan kita lah, di situ letak kekuatannya Tuhan nyata dalam kita. Justru waktu aku lemah, di situ aku kuat. Justru waktu aku dianggap bodoh, waktu aku dipermalukan karena aku lakukan firman Tuhan, justru Tuhan dipermuliakan di situ. Tapi kan masalahnya adalah sedih banget ya kalau nggak ngebalas. Emosi banget ya kalau saya nggak balas. Saya mesti balas dong. Itulah akunya Arif. Tapi begitu akunya Yesus yang tinggal di dalam aku, maka akunya Yesus bilang nggak usah takut. Pembalasan adalah aku kata Tuhan. Dan pembelaan berasal dari Tuhan. Kalau kita cari pembelaan manusia, Tuhan gak akan bela kita. Tapi kalau kita serahkan pembelaan adalah miliknya Tuhan, Tuhan yang akan bela saya. Walaupun manusia gak bela saya, Tuhan tetap pemenang yang adalah pembela saya. Dia lebih besar daripada siapapun juga dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Jadi makanya kenapa kita belajar berpikir dan merasa seperti Yesus berpikir dan Yesus merasa. Kosongkan diri artinya mengosongkan aku untuk dipenuhi oleh aku yang lain. 3 kali Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Bapak. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Itu salib saudara. Jadi Yesus sudah pikul salib sebelum dia disalibkan. Yesus sudah sangkal diri sebelum dia ditolak. Karena dia terpaku di kayu salib.
Dan yang membuat sedih dan gentar adalah sebetulnya dia harus melepaskan apa yang menjadi milik yang sebenarnya dia bisa pertahankan. Kesetaraan dengan Allah. Wah, that's powerful. Matius 26 ayat 51 dan 52. Poin yang berikutnya mengosongkan diri. Saudara. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Barang siapa menggunakan pedang, binasa oleh pedang. Wah, saudara ingat ceritanya ya, waktu Yesus mau ditangkap, sama pasukan, sama orang-orang yang banyak itu datang menangkap Yesus. Lalu murid-muridnya Yesus kan ada di belakangnya. Mereka ini adalah murid-murid yang siap mati buat Yesus. Buktinya apa? Ini interpretasi saya yang saya mau sampaikan mungkin baru buat saudara. Waktu Yesus mau ditangkap, Petrus pada saat itu keluarin pedangnya, atau salah satu muridnya, tapi rasanya Petrus. Dia keluarin pedangnya, lalu dia sikat, itu Petrus tuh precise loh pakai pedang. Karena dia biasa potong ikan pakai pedang. Jadi dia set gitu langsung potong, putus. Petrus lagi ngebelain Yesus. Perhatiin baik-baik. Petrus lagi membela Yesus. Melindungi Yesus. Ini kalau ada nih sekarang namanya front pembela Yesus. Betul saudara? Ini front banget ya, front banget. Putus telinga yang mau tangkap Yesus kan. Terus tiba-tiba Yesus bilang gini, lu apa-apaan? Kira-kira bahasa sehari-hari saudara. Apa-apaan? Kenapa pakai pedang? Bukan itu caranya. Lalu Yesus ambil telinga orang itu, lalu ditempel lagi. Bim salah bim, nempel lagi. Dan Petrus yang udah lakukan ini kan sebenarnya udah menyerahkan dirinya untuk perang, untuk berantem kan. Dan pada saat itu tuh Petrus yang membela Yesus, Yesus membela yang telinganya putus. Yang mau nangkep Yesus. Aneh gak sih? Apa pesannya saudara? Yesus mengosongkan diri artinya mengosongkan aku dari rasa layak diikuti. Aku dari rasa layak dihormati. Aku dari rasa layak diakui. Aku dari rasa aku ini layak dibela. Aku layak dihargai. Saudara, Yesus tuh harus mengosongkan dirinya dari semua keakuan ini. Interpretasi saya bilang begini saudara. Yesus sepertinya menolak untuk dibela. Dan biasanya kalau ada orang bela kita, itu merupakan kebanggaan buat kita. Betul apa enggak? Saya dizolimi. Aduh saya kesel nih. Terus ada orang-orang yang dukung saya. Oh Pak Arif, jangan mau dijolimi. Kita dukung. Gini. Wah terus rame. Saya didukung ya gitu. Sama seperti begini saudara. Kalau saya nggak suka sama si Victor, saya nggak suka sama si Victor, dia ngeselin banget, jengkel saya. Terus saya ngomong sama Pastor Joseph, tuh si Victor tuh, wah gila tuh dia gini ngomong. Jadi Pastor Joseph, oh iya ya, begitu ya. Saya nyari temen supaya saya ditemenin untuk benci si Victor. Saya dapat dukungan. Lalu saya ngomong lagi sama Pastor Agus, saya ngomong lagi sama Pastor Ucup, saya ngomong lagi sama istrinya Pastor Ucup. Namanya Pastor Evi. Ya. Supaya kenal aja. Saya ngomong, jadi semakin banyak orang yang dukung saya, mati lu Tor. Lu dibenci sama banyak orang. Saudara ngerti gak maksud saya? Saudara, gosip, ngomongin orang secara spesifik, ngomongin pribadi secara spesifik, apalagi kejelekannya, dan kita sebar sama orang lain, itu bukan pikiran dan perasaan Kristus. Walaupun dia punya hak untuk dibela, walaupun dia punya hak untuk ditolong, walaupun dia punya hak untuk dilindungi, tapi dia mengosongkan dirinya pada momen itu. Jangan. Dan saya curiga saudara, murid Yesus itu bukan lari bukan karena hanya takut saja pada malam itu, tapi murid Yesus lari dari Yesus, meninggalkan Yesus karena mereka jengkel sama Yesus. Kenapa saya bisa bilang gitu? Petrus sudah nambuk pedang. Artinya apa? Udah siap perang.
Jadi nggak ada rasa takut sebenarnya. Betul apa enggak? Yang kedua, ingat gak waktu murid-murid pernah menginjil gitu, terus ada satu kelompok orang nggak mau dengar Injil, lalu mereka pulang sama Yesus bilang gini, guru panggil tuh geledek, saya tuh lupa melulu apa tadi namanya? Halilintar, panggil petir dan halilintar, turunkan dari sorga, des, kebakar mereka, habis mati. Saudara lihat gak, ini mentalnya murid-murid nih. Balas saja semuanya, lakukan yang jahat buat mereka kalau mereka tolak. Ini gak bagus buat kita dan lain sebagainya. Lalu minta dukungan, minta perlindungan, minta pertolongan dari orang lain untuk tolong saya, support saya, supaya saya bisa hajar dia. Kira-kira begitu saudara. Ini murid-muridnya. Dan ketika Yesus justru tindakannya seolah-olah bukannya bersyukur untuk dukungan, tapi malah ngebelain orang yang mau nangkep dia. Murid-murid ini jengkel, tinggalin. Sangat besar kemungkinan seperti itu saudara. Nah Yesus mengosongkan diri dan mempertahankan para murid untuk terus berdiri di belakang dan mendukungnya. Dia memilih untuk ikut kehendak Bapanya agar dikalahkan, tanda kutip, oleh mereka yang akan menangkap dia. Yesus menyerahkan dirinya. Biarin saya kalah, gak apa-apa saya kalah. Kalau memang ini adalah keinginan Tuhan, kalau ini adalah keinginan Bapa di sorga, kenapa saya harus ngelawan? Ini yang membuat stres itu jadi rilis, nggak mempertahankan. Cerita berikutnya Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku ini dapat berseru kepada Bapakku, bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Yesus lagi nantangin nih. Kamu pikir aku gak bisa panggil malaikat untuk bela aku? Murid-murid kamu gak usah bela, malaikat aku akan bela. Aku bisa panggil tapi aku gak mau panggil. Saudara dengar, Yesus mengosongkan dirinya dari penggunaan kekuasaan yang tidak pada tempatnya. Saya mau ulangin sedikit sudah mengenai kekuasaan. Kekuasaan yang tidak pada tempatnya. Power abuse. Abnormal use. Power abnormal use. Power yang digunakan dengan gak normal. Itu dia. Dan Yesus mengosongkan dirinya untuk menggunakan kuasa, untuk menggunakan jabatannya, untuk menggunakan kekuasaannya, ngambil sesuatu atau menguntungkan buat dirinya sendiri. Dia kosongkan itu, saudara. Saudara ingat cerita Yusuf, saya cerita di minggu kedua. Yusuf punya semua miliknya Potifar. Dia dipercayakan semua miliknya Potifar. Tapi cuma satu, istrinya gak boleh diambil. Itu tanda bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Ketika Yusuf ada di istana Firaun. Firaun bilang semua karyawanku, semua rakyatku akan dengar suaramu. Big power, itu power yang luar biasa. Tapi Firaun bilang tahta inilah yang membedakan aku dengan kamu. Yusuf gak boleh sentuh tahtanya Firaun karena itu bukan miliknya. Yusuf gak boleh sentuh miliknya Potifar karena itu bukan miliknya. Tapi yang lainnya boleh. Kekuasaan yang besar tapi selalu ada batasnya. Manusia diciptakan oleh Allah, ditaruh di Taman Eden. Kekuasaan yang begitu besar, berkuasalah atas semua ciptaan kata Tuhan. Tapi pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan buahnya. Selalu ada satu batasan untuk kekuasaan. Dan kalau orang udah menggunakan kekuasaannya di luar batasannya, orang itu berhubungan dengan Tuhan. Orang itu berhadapan dengan Tuhan. Maksudnya. Kekuasaan sangat berbahaya, kekuasaan juga sangat menolong. Tapi begitu kekuasaan digunakan dengan cara yang salah, kekuasaan itu justru akan menghancurkan. Makanya Yesus ngajarin kita, kosongkan diri dari kekuasaan itu. Dan itu yang terjadi, dia bisa panggil malaikat sorga, tapi dia gak mau. Dia tahu dia berkuasa untuk itu, tapi dia gak mau. Dia kosongkan dirinya. Dan ini yang susah saudara. Next. Wah waktunya tinggal 6 menit. Yang kedua saudara, Yesus merendahkan dirinya. Tadi dia mengosongkan dirinya, yang kedua dia merendahkan dirinya. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan diri itu artinya adalah tidak berpikir lebih tinggi dari yang lain. Merendahkan diri tidak berpikir lebih penting dari yang lain. Merendahkan diri tidak berpikir lebih hebat dari yang lain. Merendahkan diri tidak berpikir lebih tahu dari yang lain.
Merendahkan diri artinya tidak merasa lebih berpengalaman dari yang lain. Saudara, ada kata-kata bijak yang kita bisa dapetin di Indonesia ini bahwa semakin berisi semakin merunduk. Betul ya? Nah sekarang saudara, kalau kita dipenuhi oleh Tuhan, semakin diisi oleh Tuhan, semakin diisi oleh Roh Allah, semakin diisi oleh firman Tuhan, semakin diisi oleh hadirat Tuhan setiap saat, setiap hari, maka sebenarnya nggak ada lagi yang perlu kita banggakan untuk diri kita. Apalagi kalau Tuhan sudah berganti dengan kita. Artinya Yesus yang hidup di dalam kita, keinginan saya ganti dengan keinginan Tuhan. Maka nggak ada lagi yang bisa kita banggakan sebenarnya. Apa sih yang kita mau banggakan sebenarnya dalam kehidupan kita? Seorang yang penuh tidak memerlukan validasi orang lain untuk mengakui kepenuhannya. Gak perlu. Ada banyak orang yang coba untuk menyombongkan dirinya dengan ngomong kelemahan orang lain. Ada saudara. Kalau kita ngejelekin orang lain, ungkit-ungkit kelemahan orang lain, sebenarnya kita lagi bilang bahwa saya lebih bagus dari dia. Saya lebih hebat dari dia. Stop ngomongin orang lain, stop ngomongin kelemahan orang lain. Karena seolah-olah kita lebih hebat dari dia. Bahkan ada orang-orang yang mencari validasi untuk dirinya. Wah, mencoba untuk dapatkan pujian-pujian buat dirinya sendiri. Stop, saudara. Nggak perlu. Karena yang punya itu semua adalah Tuhan. Dan ini yang disebut dengan penyangkalan diri. Penyangkalan diri bukan cuma menahan keinginan, tetapi melepaskan klaim kepemimpin atau kepemilikan atas diri sendiri. Sekali lagi saudara, penyangkalan diri bukan cuma menahan keinginan, tapi melepaskan klaim kepemilikan atas diri kita, atas hak kita, atas harta kita. Dan selalu saja ngebalikin bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Sesungguhnya semuanya adalah milik Tuhan. Nah pertanyaannya saudara, kenapa hidup itu menjadi begitu berat? Karena kita coba untuk dapetin semuanya dengan kekuatan sendiri. Kita coba pokoknya saya menang atas dia. Saya mesti lebih daripada dia. Saya mesti ngalahin dia. Saya mesti kelihatan lebih baik dari dia. Saya harus nguasain orang lain. Saya harus menguasai segala sesuatu supaya saya kelihatan lebih hebat dari yang lain. Saudaraku, kemenangan kita adalah ketika kita dapat mengalahkan diri sendiri dan mengizinkan Tuhan menang dan berkuasa atas diri kita. Kemenangan kita bukan karena kita lebih bagus dari orang lain. Kemenangan kita bukan karena kita lebih besar dari orang lain. Kemenangan kita bukan karena kita lebih pintar dari orang lain. Tapi kemenangan kita adalah ketika kita bisa menyangkal diri kita dan mengatakan bahwa diri saya kalah, Tuhan yang menang atas saya. Firman yang menang atas saya. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Ketika Tuhan berkuasa atas hidup kita, maka Allah akan mempromosikan kita di hadapan orang lain, bahkan di hadapan para lawan kita. Makanya di akhir dari ayat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9, 10, 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang ada di bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Promosi datang selalu setelah pemurnian terjadi. Pemurnian yang kita pelajari pada hari ini adalah mengosongkan diri dan merendahkan diri. Itu pikiran dan perasaannya Kristus. Dan ini diterjemahkan sebetulnya dalam cerita, dalam 2 Samuel ketika Raja Daud. Saya cerita sedikit Raja Daud. Ketika Raja Daud dikudeta oleh anaknya sendiri Absalom. Absalom tuh ambisinya luar biasa. Anaknya Raja Daud. Cakep, ganteng, karismatik, disukai sama rakyat karena dia berhasil mencuri hati rakyat katanya. Dan akhirnya dilakukan kudeta. Waktu dia lakukan kudeta, dia mau merebut istananya Daud, ayahnya sendiri. Daud bilang sama pengawal-pengawalnya, Daud bilang sama orang-orang dekatnya, jangan dilawan, kita pergi sekarang. Daud ngalah, dia pergi seperti seorang pecundang. Saudara. Dipermalukan luar biasa oleh Simei di tengah jalan, Simei itu keturunannya Saul. Ditimpukin sama batu, dilemparin, lalu diledek-ledek. Oh, lu mati lu itu karma tuh, lu jahat sama Raja Saul dulu. Oh kira-kira sudah dijelek-jelekin Raja Daud. Pengawalnya Daud udah ngangkat pedang aja nih, gue sikat nih si Simei gitu.
Terus Daud bilang, jangan. Udah, kalau Tuhan yang nyuruh dia untuk kutukin saya, kamu berdosa bunuh dia. Biarin aja. Saudara, mengosongkan diri dan kerendahan hati Daud yang luar biasa. Sampai pada akhirnya ada orang-orang imam-imam bilang, Raja Daud jangan pergi tanpa tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian mau dibawa dari Yerusalem. Tapi Daud bilang, enggak, taruh di Yerusalem itu tempatnya. Tempat tabut Allah ada di Yerusalem. Saya akan pergi keluar tanpa tabut Allah. Kalau memang Tuhan berkenan, dia sendiri yang akan bawa saya kembali ke Yerusalem. Daud raja yang luar biasa loh saudara. Tapi dia punya pikiran dan perasaannya Kristus. Mengosongkan diri, merendahkan dirinya. Sehingga Raja Daud kembali ke tempatnya, selesai. Absalom mati, Raja Daud kembali menjadi raja. Dan Raja Daud dikenal sebagai apa? Orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Karena dia adalah seorang yang merendahkan diri, justru Tuhan angkat dia. Dia adalah orang yang mengosongkan diri, sehingga Tuhan memenuhi kehidupannya. Saya mengundang pemain musik datang ke depan. Saya mau tutup saudara dengan satu cerita. Membuat saya stres. Tahun-tahun yang lalu. Karena saya pemimpin organisasi. Jadi ada, biasa kalau organisasi itu aset yang diperebutkan. Ini milik saya. Gitu. Tapi buat saya ini milik organisasi. Saya pemimpin organisasi ini. Jadi nggak bisa, mesti itu bertahun-tahun sudah. Wah itu nggak nyaman banget, nggak enak banget gitu. Saya ngerasa bahwa saya harus pertahankan, saya bertanggung jawab karena saya ini pemimpin di organisasi ini. Saya harus bertanggung jawab. Sementara di sana juga enak aja, ini gue punya gitu kira-kira ya saudara. Panjang-panjang sampai akhirnya mau, wah udah kemana-mana. Sampai saya stres, selalu saya bilang sama istri saya, kayaknya saya males banget nih. Kalau udah mau pergi pelayanan, pergi gereja, mikirin kayak gini kayaknya males banget nih. Saya capek. Lalu saya nggak tahan, saya telepon mentor saya. Ceritain semuanya, setelah selesai dia dengar cerita saya. Lalu dia bilang gini, Rif cuma satu aja. Kalau kamu mau merdeka, kalau kamu mau lega, kalau kamu mau rilis, stres kamu diangkat, satu aja. Lepasin aset itu. Saya bilang enak aja. Lepasin itu aset atas sama milik organisasi nih, ini saya mesti pertahankan gitu. Tapi itu dalam hati saya. Terus saya bilang, nggak bisa, saya mesti ini. Ya udah terserah kamu, tapi kalau saya bilang lepasin aja. Lalu saya dengar nasihat dia berdoa buat saya. Dan dia betul-betul lepaskan berkat buat saya. Sudah selesai, telepon. Terus saya tidur sebentar. Terus saya bilang ini, Tuhan kalau memang itu harus dilepasin, ya udah saya lepasin aja. Sudah begitu saya bilang, lepasin aja. Lepas gitu. Itu beban ratusan kilo di atas ini kayak bus gitu. Kayak keangkat. Dan malam itu tidur nyenyak luar biasa. And you know what? Setelah bertahun-tahun berjuang, nggak sampai 2 minggu, orang itu datang dan dibilang begini, serahin aja sama organisasi itu. Saya udah lepas tangan, ini milik sana. Dia pergi begitu aja. Dan saya jadi ingat saudara, barang siapa yang mempertahankan, dia kehilangan. Tapi justru barang siapa yang melepaskan, dia mendapatkan. Saya nggak tahu loh saudara, ini firman Tuhan. Opposite. Tapi kalau ada di antara saudara saat ini yang sedang merasa seperti saudara sedang mempertahankan sesuatu yang membuat saudara stres, yang membuat saudara kayaknya nggak tenang dalam hidup saudara, yang membuat saudara nggak bebas dalam kehidupan saudara, saya nggak tahu apa itu. Entah hubungankah? Kalau memang hubungannya nggak baik-baik amat, minta sama Tuhan, perbaiki dengan sungguh. Ini bukannya hubungan suami istri ya. Hubungan apa aja. Atau mungkin sudah dalam pekerjaan, sudah sudah stres banget. Tuhan saya pertahankan sesuatu. Siang ini Tuhan mau ngajarin, kosongkan diri. Kamu bukan pemilik, kamu cuma pengelola. Serahin sama Tuhan. Dan lihat Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Bukan dengan cara kita. Makanya kenapa Matius 11 ayat 28, 29 bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab aku ini lemah lembut. Dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau saudara mau mendapat ketenangan, belajar dari Yesus yang rendah hati dan lemah lembut. Kosongkan diri kita. Izinkan Tuhan penuh atas kita. Keinginannya penuh atas kita. Bukan kita lagi. Tapi keinginannya dan lakukan apa yang dia inginkan. Tuhan adalah pembela kita. Kalau dia di pihak kita, siapakah lawan kita?
Dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan akan terjadi dalam hidup kita kalau kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin, saudara. Mari tundukkan kepala saudara sebentar aja. Tundukkan kepala saudara sebentar dan kita akan datang kepada Tuhan dan berdoa dengan lagu ini dan katakan kepada Tuhan, aku hidup karena aku percaya kepada Tuhan dan bukan karena kekuatanku sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Gak ada yang bisa kami banggakan Tuhan. Semua milikmu termasuk hidup kami. Mari jadikan lagu ini doa kita bersama saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sementara saudara nyanyikan lagu ini sambil kita berdoa ya. Lagu ini kata-katanya menjadi kata-kata doa kita bersama kepada Tuhan. Tapi saya mau kita mengajak kita semua. Saya nggak tahu nih apa yang menjadi pergumulan saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi doa saudara. Apa yang menjadi keberatan hati saudara. Mungkin saudara jadi kayaknya dalam kesempitan. Saudara nggak bisa menikmati kelegaan gitu. Kayaknya sempit banget di dunia ini sekarang. Masalah saya menghimpit saya gitu. Kayaknya berat banget, jiwa saya nggak bisa tenang gitu. Kok sepertinya terus aja gundah, sepertinya terus aja nggak karu-karuan gitu. Tuhan tolong saya. Dan pada siang hari ini, sangat besar kemungkinan ya kenapa kita nggak tenang. Karena kita nggak belajar rendah hati. Kita nggak belajar ngampunin. Kita nggak belajar melepaskan. Kita nggak belajar untuk katakan kepada Tuhan, Tuhan jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak saya lagi. Tapi aku menyerah kepada Tuhan. Katakan itu sih. Kalau kita bisa berani katakan itu, kita serahkan tahta itu kepada Tuhan. Serahkan tahta hidup kita kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya hari ini juga, detik ini juga ketika kita lepaskan itu semua seperti pengalaman saya. Oh Tuhan angkat beban itu dengan luar biasa. Saudara akan ngalamin kelegaan. Apapun masalah saudara. Sekali lagi saya mau ajak kita semua datang kepada Tuhan dan berkomitmen. Tuhan, aku mau serahkan semua kepemilikanku kepada Tuhan menjadi milik Tuhan. Termasuk sakit hatiku, termasuk kecewa hatiku Tuhan. Aku serahkan saja sama Tuhan. Biarin, serahkan kepada Tuhan semua sampah hidup kita. Sehingga Dia akan membereskan dan membersihkan hidup kita pada siang hari dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara mau itu, kalau saudara rindu untuk dibebaskan oleh Tuhan pada siang hari ini, melalui doa-doa kita bersama, melalui firman yang sudah kita dengar. Nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu mengubah hidupku. Jadikan ini doa kita sama-sama saudara. Kau memilihku. Yes. Selamatkan hidupku semua. Terima kasih. Karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Pimpin jalan kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan sama-sama dan katakan, Yesus pegang erat tanganku. Kami gak bisa hidup tanpa Tuhan. Gak bisa hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Thank you Lord. Yes, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Bapak beri kekuatan yang baru. Mari sama-sama dengan segenap hati kita katakan, Yesus jangan tinggalkan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa kasih-Mu. Berfirmanlah, kuatkanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan, Engkau alasan selama kami hidup. Saudara yang mau membuat komitmen bersama menyerahkan hidup pada Tuhan. Mari sekali lagi bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Dan katakan, oh Yesus, Yesus.
pegang erat tanganku. Kami gak bisa hidup, gak bisa hidup tanpamu. Gak bisa, gak bisa. Oh Lord, jangan tinggalkan kami Tuhan. Ku hidup. Oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. kami perlu Engkau Tuhan. Hold my hand, hold my hands, hold my hands. Pegang tanganku Tuhan, kami perlu Engkau. Pegang erat tanganku, ku tak dapat, tak bisa, tak bisa, tak bisa tanpa Tuhan. Yes. Mari sembah Dia, mari sembah Dia dan katakan sesuatu kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang mau bersama dengan saya memberikan hidup kita kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini hidup saya. Tuhan berkuasa atas hidup saya. Mulai hari ini sampai dengan seterusnya, sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya. Saya mengosongkan diri supaya Tuhan memenuhi saya. Saya merendahkan diri saya supaya Tuhan memenuhi saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan, kalau saudara mau itu, angkat dua tangan saudara di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan ini aku. Penuhi aku dengan roh-Mu, penuhi aku dengan firman-Mu, penuhi aku dengan hidup-Mu, penuhi aku dengan kehadiran-Mu dalam nama Yesus. Bapak, engkau lihat setiap tangan yang terangkat, baik di balkon maupun di bawah, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau Tuhan pakai hidup kami. Kami mau belajar mengosongkan diri kami supaya Tuhan penuh di dalam kami. Kami mau membiarkan diri kami, biar Tuhan diri kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan akan meninggikan kami dengan waktu-Mu sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap mereka yang saat ini datang kepada Tuhan, kami semua yang datang dengan beban berat, karena memang stressful, karena pikiran dan emosi kami terganggu. Kami berdoa, waktu kami memakai pikiran Kristus, waktu kami menggunakan perasaannya Kristus, maka disitulah kemenangan kami akan terjadi. Disitulah kelegaan, disitulah damai sejahtera yang baru daripada Tuhan akan dicurahkan buat kami. Kelepasan akan terjadi dan hari Minggu ini akan menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Minggu ini menjadi minggu kemenangan. Waktu kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan damai sejahtera yang baru dari Tuhan. Kami pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Kami menang dengan pengharapan yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, sama-sama katakan, Yesus.